Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Pratiwi, NIM 19240073. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya, tentunya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, hadis tematik dengan tema hadis tentang puasa dan sholat pada pertengahan bulan Sya'ban. Masuk pada pertanyaan yang pertama, mengapa saya pribadi memilih tema tersebut? Baik, saya tertarik pada tema ini karena pada pertengahan bulan Sya'ban banyak orang-orang yang menyebarkan hadis yang belum diketahui kesohihannya. Tentu saja mungkin teman-teman saya, orang-orang terdekat saya yang memposting atau mengupload hadis tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Seperti pada hadis yang dijanjikan itu, jika kita berpuasa pada bulan Sya'ban dan jika kita mengingatkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan atau memperolehkan pahala seperti beribadah 80 tahun. Nah, pada hadis ini bisa kita lihat sendiri bahwasannya amalan ini sangat besar perjanjiannya. Jika kita mengingatkan orang lain untuk berpuasa dan sholat di bulan Sya'ban, maka kita akan memperoleh pahala seperti beribadah 80 tahun lamanya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, hal ini bisa kita pikirkan secara logika dan bisa kita lihat tentunya dengan meneliti juga. Bahwasannya jika memang begitu, tentu saja kita di dunia ini hidup cukup bersenang-senang, bergembira-gembira. Kita cukup mengingatkan saudara muslim kita, cukup mengingatkan orang lain saja untuk berpuasa dan sholat pada bulan Sya'ban. Dan tentunya kita akan mendapatkan pahala atau amalan beribadah selama 80 tahun sesuai dengan hadis yang tertera. Sudah jelas bahwa hadis ini adalah palsu. Maka saya tertarik membahas atau meneliti, tentunya mentakhrij hadis ini, walaupun saya pribadi belum memiliki ilmu untuk mentakhrij hadis. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh orang lain terkait tema ini. Baik, aspek yang dikaji atau yang dilakukan oleh orang lain terkait tema ini, saya melihat pada beberapa referensi yang dikaji oleh beberapa artikel jurnal atau takhrij hadis. Beberapa orang atau teman saya, mereka melakukan dengan mencari histori para riwayat. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, saya melihat beberapa orang dalam mengkaji hadis dengan tema yang sama tentunya lebih lengkap dibandingkan penelitian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Adapun teman-teman saya melakukan takhrij hadis sesuai dengan tema ini dengan melakukan al-jarhu wa al-ta'dil dan juga kritik matan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan ketiga, aspek apa yang tidak dikaji oleh orang lain terkait tema pilihan saya ini. Baik, adapun aspek yang belum dikaji oleh orang lain terkait hadis tentang sholat dan puasa di bulan Sya'ban,
yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1378. Tentunya teman-teman bisa lihat sendiri pada video sebelumnya yang sudah saya upload. Nah, terkait cara periwayatannya dan perbandingan dengan hadis yang memiliki matan yang hampir serupa dengan jalur sanad yang berbeda. Karena meskipun mengetahui status rawi telah dapat mengetahui status hadis serupa dengan jalur sanad yang berbeda, maka kita perlu tahu apakah hadis ini sahih, hasan, ataupun doif. Namun hal ini belum cukup untuk memutuskan status hadis ini apakah sahih, hasan, ataupun doif. Dan juga takhrij hadis bukan hanya tentang status rawi, namun juga terkait perbandingan matan hadis satu dengan matan hadis lainnya yang serupa namun dengan sanad yang berbeda. Selanjutnya yaitu apa yang akan saya lakukan agar tema saya berbeda dengan yang sudah dikaji oleh orang lain. Baik, yang pertama saya akan melakukan dengan melakukan metode mujam hadis, yaitu mujam dalam terminologi ahli hadis adalah kitab yang di dalamnya hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan sanad-sanad ditingkatkan sahih. Selanjutnya, yang kedua yaitu dengan kitab-kitab atraf. Yang dimaksud dengan kitab-kitab atraf yaitu suatu jenis kitab hadis di mana hadis-hadisnya itu muat hanyalah potongan-potongannya saja. Kemudian disertai dengan sanad-sanadnya baik berdasarkan penelitian pengarang maupun dinisbahkan kepada kitab-kitab tertentunya. Selanjutnya yaitu takhrij menurut klarifikasi hadis. Nah, kalau pada metode-metode terdahulu, kegiatan takhrij itu dimulai dari suatu hadis yang telah kita ketahui. Maka pada metode ini berangkat dari pengetahuan pentakhrij dari klarifikasi hadis, dan pengetahuan tersebut kemudian mentakhrijkan ingin mendapatkan hadis-hadis berdasarkan klarifikasi tersebut. Yang dimaksud klarifikasi hadis adalah pengelompokan hadis berdasarkan klarifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis seperti mutawatir, sahih, doif, dan sebagainya. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pelajaran yang tidak tepat karena saya juga belum mengetahui tentunya ilmu-ilmu tentang hadis. See you next time dan sampai jumpa di lain waktu.